cewek selingkuhannya itu ponakan dia. Cewek itu tinggal di rumah kita. Suami saya sudah nggak bergairah lagi, kayaknya jijik ngelihat saya, Mas. Dia sewa kosan, Mas. Mereka bercocok tanam. Satu sisi saya sayang sama Sani, satu sisi lagi saya sayang banget sama istri saya. Sani itu segalanya buat saya, Mas. Sani itu motivasi saya, Mas. Nah, terus saya apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di Hipnotis Uya Kuya. Dan kali ini ada pasangan suami istri, Mas Wenas dan Unipia. Unipia. Udah berapa tahun nikah? Udah 4 tahun. 4 tahun menikah. Inilah dia foto-foto bersama mereka. Ada masalah apa sampai mau ke Uya Kuya? Nih suami saya berselingkuh nih, Mas. Enggak benar itu, Mas Uya. Oke. Saya nggak selingkuh kok. Ya udah, kalau gitu dihipnotis di sini kan? Nggak perlu dihipnotis, Mas Uya. Ngapain juga sih dihipnotis? Ya kalau lu nggak ngerasa selingkuh kan? Enggak, saya nggak selingkuh, Mas Uya. Tapi benar kok, Mas, selingkuh. Mana ada saya selingkuh? Iya. Pikirannya jelek mulu, seujon mulu. Ya dihipnotis aja. Enggak, Mas, saya nggak percaya begituan, Mas. Musyrik kayak gitu, Mas. Kalau pikir hipnotis ilmu hitam? Ya kan, Kagak, Mas. ini psikologis, gak ada hubungannya sama ilmu hitam. Ya saya takut aja, Mas. Soalnya kalau begitu kan udah berbau mistis gitu, Mas. Enggak, ini beda, ini bukan hipnotis tuh ilmu psikologi, Mas, gak ada hubungannya sama mistis, gak ada beneran, ini gak ada. Pasti ini ada jinjinya, Mas. Ada Yang jin masuk atau gimana Emang gitu. ada, Mas, jinnya ada di sini, ada jin. Ini saya pakai jin. Maksud saya bukan tanah jin, Mas. Iya. Ya maksudnya makhluk Oke. halus gitu. Oke, gini deh. Oke, lo mau hipnotis? Mau, Mas. Oke. Sekarang geser dikit. Ya, oke. Lo mau ya? Biar lo ngeluarin dulu ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Dari sini. Buka mata, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan... Oke, sebelum kita tanya istrinya, saya juga pengen minta doa restu buat teman-teman penonton saya yang saya cintai untuk memilih saya dan mencoblos saya di pemilu nanti tanggal 14 Februari 2014. Untuk yang luar negeri mungkin tanggal 10 Februari udah ada yang pencoblosan. Ada juga yang dikirim suratnya ke rumah. Untuk mendukung saya menjadi DPR RI, caranya kalau DPR RI kertas surat suaranya warna kuning. Yang dia ada kertas surat suara warna kuning dibuka. Habis itu cari partainya, karena ada banyak sekali nama partai dan lambang partai. Cari dulu partai PAN, karena saya dari partai PAN. Nomor partainya 12, tapi jangan dicoblos partai PAN-nya, bukan partainya yang dicoblos, tapi nama calegnya. Di bawah partai PAN ada nama saya Uya Kuya, coblos di Uya Kuyanya, bukan di partainya. Ya, untuk kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan semua WNI atau PMI yang ada di luar negeri bisa pilih saya. Ya, caranya tadi. Kertas surat suara warna kuning, cari partainya, jangan dicoblos partainya tapi coblos di nama calegnya di Uya Kuya nomor 2. Oke? Dan jangan coblos nama caleg yang lain karena hanya wajib mencoblos satu nama caleg saja di kertas kuning. Kalau lebih dari satu jadi tidak sah. Satu nama yang dicoblos, tidak boleh ada nama lain. Dan untuk mencoblos atau memilih mendukung istri saya, Astrid Kuya menjadi DPRD DKI Jakarta Selatan, caranya buka kertas surat suara warna biru. Buka kata surat suara warna biru, nanti cari partai PAN nomor 12 di sebelah kanan. Habis ketemu partai PAN-nya, cari nama Astrid nomor 2, coblos di Astrid Kuyanya, bukan di partainya. Jadi selama ini orang mungkin berpikir partainya yang dicoblos. Enggak, coblos nama calegnya di Astrid Kuya. Karena yang kita pilih adalah calon legislatif wakil rakyat di namanya, ya, bukan di partai. Oke? Lipat lagi kertasnya, nanti masukkan ke kertas suara. Oke, buat yang milih istri saya adalah kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, di Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Pesanggerahan. Pengen lihat perjuangan kita? Apa? Lihat aja Lembaga Bantuan Uya di YouTube. Kita udah ratusan kasus yang kita kawal, kita selesaikan, kita bantu dari kasus masalah hukum, KDRT, dan lain sebagainya. Sampai perlindungan warga negara atau PMI di luar negeri. Oke. Dan Mbak Uni ya?
Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Unek-unek apa yang ingin kamu sampaikan? Kami sudah menikah selama 4 tahun, Mas. Tapi saya baru mengetahui kalau suami saya itu punya cewek simpanan. Waduh. Mereka diam-diam selingkuh. Yang lebih parahnya itu, cewek selingkuhannya itu tinggal di rumah kita, Mas. Hah? Cewek selingkuhannya tinggal satu rumah sama Mbak? Iya, Mas. Saya pernah melihat mereka mesra banget, Mas. Bahkan di depan anak-anak saya juga mereka kayak deket banget. Terus kok bisa tinggal, cewek selingkuhan suami kamu tinggal sama kalian di rumah itu gimana sih? Nggak ngerti saya. Katanya cewek itu ponakan dia, Mas. Katanya ceweknya ponakan dia, terus? Tapi saya nggak yakin kalau itu ponakannya. Udah berapa lama tinggal di situ? Sudah 2 tahunan, Mas. Umuran berapa? Umur sekitar 20, Mas. Tapi saya nggak habis pikir sama itu cewek. Kenapa bisa mau sama suami saya? Padahal umur mereka kan beda jauh ya. Terus kamu kok dikasih izin tinggal di rumah kalian gimana sih? Cewek itu, kata dia itu ponakan dia dari kampung, Mas. Dia maksa mau merawat cewek itu karena orang tuanya udah meninggal. Karena orang tua cewek itu banyak berjasa pada suami saya. Suami saya berhutang budi sama orang tuanya, Mas. Awalnya sih saya percaya, tapi semakin kesini saya curiga, Mas. Kalau itu bukan ponakannya. Itu memang benar ponakan saya, Mas. Oke, terus? Iya. Saya Masa berutang sih? budi sama keluarganya, Mas. Makanya saya mau bantu ponakan saya itu. Oke, saya tanya. Emang kedekatan seperti apa yang ibu lihat sampai ibu curiga itu bukan keponakannya? Karena semenjak perempuan itu ada di rumah, Mas, suami saya perhatian banget sama dia, Mas. Bahkan dia sangat royal banget, beliin buat kebutuhan cewek itu. Padahal sebelumnya dia itu pelit banget, buat pengeluaran kita aja dia perhitungan banget. Kalau pergi ke mall nih, Mas, dia beliin itu cewek HP merek terbaru, Mas, model terbaru. Padahal harganya sangat mahal. Tapi dia gak pernah beliin buat saya, padahal HP saya udah buluk banget, Mas. Itu nggak bener, Mas. Ya, dia karena nggak bilang ke saya, Mas, HP-nya buluk. Kalau bilang kan saya pasti beliin, Mas. Dia nggak bilang, Mas. Yang lebih parahnya, Mas, suami saya beliin cewek itu celana yang harganya mahal banget, Mas. Sampai 750.000 gitu, Mas. Nah, ibu nggak pernah dibeliin? Saya enggak, Mas. Saya cuma dibeliin kancut, Mas. Hah? Yang harganya 10.003, kayak bahan baju partai gitu, Mas. Oh, Mas, itu nggak bener, Mas. Tuh. Nggak, Mas. Jadi si cewek itu dibeliin celana 750.000 rupiah, Iya, Mbak aja dibeliin kancut, Mas. 10.003. Iya. Kayak bahan baju partai. Iya. Bahan baju partai itu kayak apa sih? Ini bahan gua baju bagus tuh, katun bahan baju partai gua. Yang emang ada bahan baju partai kan? Yang gerah? Beda sama pan. Terus sekarang dia sudah mengurangi uang bulanan saya, Mas. Katanya biar lebih hemat. Padahal saya yakin uangnya pasti buat cewek itu. Pernah saya lihat notif di HP cewek itu, nggak sengaja saya lihat. Suami saya transfer 5 juta, Mas. Itu cewek itu? Iya, pesan dia, ini buat sebulan ya sayang, ini buat sebulan ya sayang. Mas, Oh, pakai sayang gitu? iya, Mas, pakai kata Wah, sayang. ngaco lo, Mas. Enggak, Mas. Gua nggak mungkin ponakan lo. Panik Gua lah, mau orangnya Panik, belak-belakan, Mas. gua mau bela-belain lo. panik lah, masa Marah, enggak? Gua laki-laki ngerti itu bukan ponakan lo pasti. Itu ponakan saya. Ini masa ponakan lo bilang sayang lo kasih 5 juta? Gini, Mas, karena orang tua Sani itu berjasa banget, Mas. Kalau nggak ada orang tua Sani, mungkin saya dulu udah berantakan hidupnya, Mas. Makanya saya balas budi ya itu. Kasih 5 juta? Iya. Lah bini lo aja lo beliin kancut 10.003. Sebenarnya bukan 10.003, Mas, itu kebetulan lagi ada diskon aja, Mas. Makanya saya beli.
Gitu. Tapi emang suami lo sama lo royal nggak nih? Wah, pelit mas. Kemarin aja saya beli baju yang harga 250 mas. Wah itu aja dia marah-marah mas. Ngomel aja nggak berhenti-berhenti mas. Ya iyalah. Giliran itu yang cewek beli mahal aja dia nggak pernah protes. Dia malah bahagia banget kayaknya. Ya dia kan bajunya udah banyak mas. Tiap pergi beli baju lagi, beli baju Iya, lagi. tapi nggak mungkin ponakan lo ngaku aja lo bisnis hipnotis lo. Iya. Oke, ada lagi nggak pengen ngomong? Kamu ngomongin apa lagi, Mbak Uni? Sekarang mas yang lebih parah mas, bikin saya sakit hati. Dia sewa kosan mas. Kok Itu tahu kosan? tanpa sepengetahuan saya mas. Saya yakin itu kosan buat cewek itu. Semenjak ada kosan itu dia jarang pulang mas. Kalaupun pulang itu sama cewek itu. Kok dia tahu kos-kosan ya? Kok dia tahu kos-kosan ya? Bilang apa? Enggak mas. Apa? Enggak apa-apa. Saya nggak bilang apa-apa. Tadi tahu kos-kosan lu bilang? Enggak, tadi dia ngomong kos-kosan gitu kan. Oke, kenapa coba Mbak? Saya pernah buntutin suami saya mas. Kebetulan dia sampai di kosan itu. Saya lihat dia disambut sama cewek itu. Tangannya dicium sama cewek itu. Terus suami saya cium kening dan peluk cewek itu mas. Dan mereka masuk ke dalam kosan. Saya masih lihat dari mobil. Terus suami saya keluar. Cuma pakai sarung mas, sama kaos kutang. Disusul sama cewek itu pakai celana pendek dan baju lengan pendek. Saya sedih banget mas. Gak bener mas, nggak bohong mas. Salah lihat kali dia, salah orang. Mereka bercocok tanam, senang-senang mas. Bercocok tanam? Astagfirullah. Bercocok tanam? Iya mas, sambil nyiram bunga. Pokoknya mereka kelihatan bahagia banget mas. Enggak benar itu mas, salah lihat kayaknya dia. Bukan saya itu. Saya juga pernah ngendap-ngendap di kosannya mas. Saya dengar dari pintu suara mereka dari dalam. Saya jijik dengarnya mas. Kenapa? Suara cewek itu kayak orang merintih kegairahan mas. Bilang apa? Dia bilang, "Papi jangan masuk dulu, saya belum siap." Hah? Wah, Terus suami saya jawab, "Kamu nggak usah siap-siap. Papi juga tahu apa yang kamu mau." Papi bilangnya? Terus cewek itu juga bilang, "Ih geli papi, jangan gitu, saya nggak tahan." Suami saya bilang, "Iya maaf sayang." Mereka Terus kamu ngapain? Kenapa nggak kamu labrak? Saya takut mas, saya malu sama orang. wah, udah ngaco mas, udah nggak benerin, udah mas, bangunin aja mas. Udah nggak benerin nih, ngaco nih omongannya, udah ngelantur. Tunggu dulu. Apalagi yang keanehan dari suami kamu? Sekarang mas, dia sering jual-jualin barang yang ada di rumah mas. Apalagi perhiasan saya juga ikut dijual mas. Katanya buat tambahan buka usaha baru mas. Duitnya dikasih ke saya separuh, tapi saya yakin separuhnya lagi buat cewek itu cuman akalannya aja buat buka usaha. Satu lagi mas, sekarang suami saya sudah nggak bergairah lagi mas ngelakuin hubungan suami istri. Dia ngelihat saya udah kayak bukan istrinya mas. Nggak ada keinginan buat berhubungan sama saya mas. Dia udah nggak mau nyentuh saya lagi mas. Dia udah nggak mau nyentuh saya lagi mas. Kayaknya jijik ngelihat saya mas. Pasti dia udah dipuasin sama selingkuhannya itu. Oke, sekarang begini deh. Apa yang kamu omongin sama suami kamu? Saya ingin dia taubat mas. Dia bertaubat, ingat keluarga.
ingat neraka, Mas. Saya akan nungguin Mas sampai taubat. Saya akan setia menungguinnya, Mas, sampai suami saya taubat. Ya udah, bingung gua. Sekarang, tapi kamu cinta sama suami kamu ya? Cinta, Mas. Kalau ternyata emang itu selingkuhannya, kamu terima kok? Saya nggak terima, Mas. Tapi kalau dia mau bertobat dan ninggalin cewek itu, saya masih mau bersamanya, Mas. Oke. Susah ya, gimana ya ngomongnya? Gue sih yakin itu selingkuhan lo, bro. Sorry aja nih. Nggak Mas. mungkin. Papi, Itu sayang, ponakan nggak saya, masuk Mas. akal, bro. Ya udah, sekarang gini deh. Apapun yang terjadi, kalau emang itu beneran selingkuhannya dia, kamu terima asal dia ninggalin ya. Iya, Mas. Kita bangunin ya. Jangan lupa guys, coblos Uya Kuya. DPR RI, kertas warna kuning, cari Partai PAN, cari Uya Kuya, coblos Uya Kuya. Di namanya, di nama Uya Kuyanya, bukan di partai. Oke, DPR RI untuk kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Ya, WNI yang di luar negeri. Dan yang dicoblos hanya satu nama, Uya Kuya doang. Jangan coblos lebih dari satu nama. Satu kertas itu hanya satu nama caleg yang dicoblos. Kalau lebih dari satu, tidak sah. Oke, untuk dukung istri saya, untuk kalian yang tinggal di Jakarta Selatan, di Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan juga Pesanggeran, bisa cari kertas surat suara warna biru DPRD Provinsi, cari Partai PAN. Setelah ketemu Partai PAN, dicari nama Astridnya nomor 2, coblos Astrid Kuya. Maksud coblos Astrid Kuya gimana, Mas? Oh, ini masih dengar sugesti gue. Oh enggak, oke, abaikan itu. Gue ngomong din, masuk ya kayak dia. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana, aku boleh tahu? Di Bekasi, Mas. Oh, nggak bisa milih bini gue juga, gue nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, lupakan yang tadi, lupakan soal coblos-mencoblos. Itu bukan urusan kamu. Dan tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Siap gak? Saya nyoblos Mas Uya deh, yakin deh. Tapi jangan hipnotis. Lo tinggal di mana gue tanya? Bekasi. Nggak bisa juga nyoblos gue. Yang bisa nyoblos gue cuma warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama WNI yang ada tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri. Oh nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa, Bekasi lewat lain lagi, ada Feral Bramasta tuh nanti. Ya. Oke. Gini, lu duduk di sini udah. Gua nggak perlu lu coblos, lu duduk di sini. Caleg lain kasih gocap, kita tetep pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetep pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos Uya, coblos Astrid, karena dia orang baik. Oke. Siap, Mas? Lo pikir-pikir dulu deh. Sambil lo mikir, nih, gua kasih tahu. Ohimen. Ohimen ini adalah minuman serbuk untuk menambah stamina para pria. Rasanya apel Jepang. Pria di atas 40 tahun pasti mengalami penurunan stamina karena kesibukan pekerjaan, pikiran yang mempengaruhi menurunnya stamina, dan alih-alih membuat gairah juga menjadi turun. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri tidak menjadi harmonis. Mas Uya nyindir saya, Mas Uya nyindir saya. Enggak nyindir lo sama sekali, enggak. Ini untuk para pria-pria yang pengen dengerin. Ya, tenang Mas, santai dulu. Nah, Ohimen ini menjadi solusi untuk kembali hidup menjadi bergairah dengan kembali harmonisnya hubungan suami istri. Menjadi lebih perkasa seperti layaknya laki-laki di usia 25 tahun. Nah, guys, karena dengan minum Ohimen, aliran darah kembali menjadi lancar, sehingga mempengaruhi juga aliran darah ke area vital laki-laki atau si Mr. P. Ya, hubungan jadi semakin mesra. Ohimen ini aman diminum bagi yang memiliki sakit jantung dan juga diabetes, memiliki izin edar di BPOM dan halal. Ohimen terbuat dari bahan herbal sehingga aman dan tidak membuat ketergantungan. Nah, reaksi orang-orang yang udah makan Ohimen ini reaksinya biasanya 3-5 jam sudah bisa dirasain karena bahan herbal. Kalau obat kimia reaksinya cepat, tapi ada resikonya. Nah, ini isinya nanti ada seperti ini. Nah, cobain deh guys.
Kalau udah cobain, coba kasih tahu gue gimana khasiat. Kalian bisa beli Ohimen ini ada di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya. Oke? Oke, gimana Mas? Udah siap? Siap Mas. Biar Siap? istri saya juga tahu lah biar nggak salah paham. Gitu ya? Iya Mas. Daripada salah paham terus, sujud mulu sama saya istri saya. Oke. Repot. Ya udah. Sekarang gini aja Mas. Bang, maju lagi, maju. Oke, sini. Lihat, tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut dan oke. Untuk orang yang saya sentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Coblos nomor 2, Uya Kuya dari PAN. Istri saya juga DPRD, Astrid Kuya untuk Jakarta Selatan. Oke, benar nggak yang diomongin istri kamu tentang tadi siapa yang kamu bilang keponakan kamu? Coba ngomong deh. Sebenarnya saya sudah berbohong sama istri saya, Mas. Suni itu bukan ponakan saya, Mas. Tuh kan benar Mas, apa yang saya pikir itu bilang. Pasti saya juga udah nyangka gitu kan, kita bisa ngeliat Mbak. Iya benar. Oke, jadi kamu bohong, bukan keponakan sebetulnya. Iya, Mas. Suni bukan ponakan saya, Mas. Kenapa kamu mesti bohong? Saya terpaksa, Mas. Aha. Karena saya harus menjaga mental Suni dan menjaga perasaan istri saya. Satu sisi saya sayang sama Sani, satu sisi lagi saya sayang banget sama istri saya. Waduh. Jadi saya terpaksa berbohong, Mas. Emang sejauh apa perasaan kamu sama Sani? Sayang banget sama Sani saya. Sani itu segalanya buat saya, Mas. Sani itu motivasi saya, Mas. Nah, terus saya apaan? Oke, Sani motivasi kamu. Istri kamu bukan? Sani bukan istri saya, Mas. Oh iya, bukan istri kamu. Istri kamu nih, Uni ini gimana? Ya ini istri saya, Mas. Saya sayang sama dia. Saya cinta sama dia. Bapak tega gitu, maksudnya ngebohongin orang bilang itu ponakan dibawa ke rumah, selingkuhan dibawa ke rumah, gimana sih Pak? Itu nggak benar, Mas Uya. Itu nggak benar semua. Maksudnya? Saya nggak mungkin selingkuh dengan anak saya sendiri, Mas Uya. Saya nggak mungkin selingkuh dengan anak saya sendiri, Mas Uya. Sani itu anak saya, Mas Uya. Ya Allah Mas, saya juga baru tahu kalau dia duda dan punya anak Mas. Kamu bohong sih. Jujur, kenapa sih? Oh jadi anak kamu itu, Sani itu? Bener Mas, Sani adalah anak saya dari istri saya sebelumnya. Coba ceritain, saya nggak ngerti. Iya Mas, Sani itu adalah anak pertama saya dari pernikahan saya yang sebelumnya, Mas. Dengan istri pertama saya, Mas. Dia itu sangat dekat sama saya, Mas. Apa-apa selalu sama saya. Jadi saya sayang banget sama dia, Mas. Awalnya saya berbohong sama istri bahwa ada ponakan yang mau ikut tinggal. Namanya Sani. Awalnya istri saya tidak setuju, Mas. Tapi saya berusaha membujuk dan meyakinkannya, Mas. Oke, dulu kamu sama ibunya Sani ini cerainya kenapa kau boleh tahu? Saya dulu sama ibunya Sani itu cerai gara-gara faktor ekonomi. Dulu saya kan kerjanya nggak jelas, Mas. Kadang penghasilan juga nggak nentu, Mas. Itu jadi istri saya itu dulu marah-marah, mau ngomel-ngomel, bilang nggak cukup lah, duit segini lah, sampai saya dapat uang itu dilempar, Mas. Waktu itu seharian cuma dapat 40.000, Mas. Itu padahal saya nahan makan, Mas. Puasa nggak makan, Mas. Begitu dikasih dilempar uangnya, Mas. Itu waktu itu anak-anak masih pada kecil, Mas. Itu uangnya 40.000 langsung diambil sama anak saya, Mas. Saya kan malu, Mas. Di situ ada tetangga-tetangga saya pada ngeliatin. Mau taruh di mana muka saya? Seharian kerja dapat duit malah dilempar duitnya. Akhirnya saya nggak tahan.
Terus akhirnya Sani bisa ikut sama kamu tuh gimana? Iya, anak-anak ikut saya semua, Mas. Ya mungkin anak-anak udah bisa menilai, Mas. Jadi lebih nyaman sama bapaknya, Mas. Nah, kamu nikah sama ini udah berapa lama? Mau Uni nih? Udah 4 tahun, Mas. 4 tahun. Jadi dari awal nggak tahu kalau itu anak kamu? Iya, Mas. Uni nggak tahu kalau itu anak saya. Ya dia nggak pernah jujur, Mas. Jadi pas kamu baru nikah sama Uni, berarti Sani nggak tinggal sama kamu tuh? Enggak, Mas. Dia menyusul, Mas. Nyusul. Jadi saya izin dulu sama Uni. Setelah saya bujukin, saya yakinin, baru saya bawa anak saya dari kampung, Mas. Kau bilangnya itu keponakan kamu? Iya, Mas. Saya bilangnya ponakan saya mau ikut, mau cari kerjaan. Itu, Mas. Terus Sani juga apa kamu menyembunyikan ini berarti? Iya, Mas. Sekarang kamu tinggal di kosan, Sani tinggal di kosan bagaimana maksudnya? Nggak ngerti. Jadi- Uni. Jadi gini, Mas. Sani itu gak mau tinggal lama di rumah karena nggak enak menjaga perasaan istri saya. Apalagi istri kamu udah mulai cemburu tuh. Iya, Mas. Jadi daripada ngelihat saya berantem terus, akhirnya Sani mau cari kosan, Mas. Ya udah saya anterin, Mas. Saya keliling cari kosan buat anak saya. Nah, akhirnya dapet tuh, Mas. Ya, makanya saya sering bolak-balik ke kosan anak saya. Dan saya juga kok jadi kaget gini karena istri saya bisa tahu soal kosan saya. Oke, pertanyaan saya adalah, istri kamu pernah nguping, katanya ngomong papi-papi, jangan masuk dulu, aku belum siap, geli itu apa tuh? Oh, Kamu ingat nggak? iya, Apain tuh? Mas, ingat saya, Mas. Hmm. Jadi waktu itu kan ulang tahun saya, Mas. Anak saya itu mau ngasih kejutan, Mas, ceritanya. Cuman saya udah tahu bakalan dikasih kejutan, makanya saya masuk duluan, Mas, ke dalam. Ya saya kagetin lah anak saya, Mas. Saya bercandain gitu. Kita ketawa-ketawa, Mas. Kok dibilang geli-geli itu apa? Iya, Mas, namanya bercanda ayah sama anak kan, Mas. Ya biasa, saya kelitikin gitu, Mas. Saya kelitikin dia ketawa gitu kan, geli-geli gitu, Mas. Oh alah, tuh kan kalau apa yang kita dengar tapi visualnya nggak ada tuh bisa jadi salah paham. Itu pun kayak berita, ya. Berita tuh bisa jadi berita hoax tuh bisa jadi beda arti kalau emang kita ngelihatnya setengah, cuma sebagian doang. Makanya sekarang apalagi tahun politik nih, banyak potongan yang dipotong-potongin, berita dipotong-potongin untuk dijadikan black campaign, menyerang lawan segala macam. Tapi masyarakat udah nggak zaman sama gitu, udah nggak ngaruh. Masyarakat kita udah pinter kok ya. Kalau buzzer-buzzeran begitu juga udah nggak akan mempan di masyarakat. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Mbak juga tadi ngelihat berarti kan setengah-setengah nih. Ya, cuma dengar tapi tidak melihat. Iya, nggak melihat. Cuman dengar dari pintu luar. Nah, sekarang ngedengerin dia punya anak gimana, Mbak? Ya kalau dia jujur dari awal, saya pasti terima anaknya, Mas. Masa saya bisa terima bapaknya, nggak menerima anaknya? Oke, tapi kamu sering jual-jualin barang di rumah itu buat apa, saya tanya? Jadi gini, Mas. Saya itu kan lagi mulai bisnis usaha kecil-kecilan, Mas. Saya join sama teman saya itu, Mas. Ya saya patungan sama teman saya buka toko-toko alat listrik gitu, Mas. Kayak bohlam, kabel dan segala macam, Mas, gitu. Kebetulan kan punya lapak, Mas, teman saya. Ya udah, kita patungan, Mas, ngisi buat barang-barangnya, Mas. Tapi kamu sendiri, katanya tadi kayak istri kamu kayak nggak dianggap, nggak pernah disentuh. Kayak jijik sama istri kamu. Kenapa kamu nggak gairah lagi sama istri kamu? Nggak benar itu, Mas. Saya sayang banget sama dia, saya cinta banget sama dia. Gak mungkin saya nggak bergairah, Mas. Mungkin waktu itu saya pulang kerja, Mas, capek banget, lelah banget, Mas. Jadi saya jadi nggak bergairah, Mas. Jadi kurang tenaga gitu, nggak mood banget, Mas. Ya dia salah paham aja. Saya juga gimana ya, Mas, ya pusing juga, dia ngomel-ngomel mulu, Mas. Oke. Tuh, jadi istri juga jangan ngomel-ngomel mulu. Suami udah pusing kerja, ngomel-ngomel jadi gimana mau ada gairahnya? Kalau diomelin mulu kan ingatnya jadi bawahnya diomelin mulu. Pakai Ohimen, iya, mantep. Bintang iklannya dong. Ya udah, begini aja. Menurut saya kamu harus jujur sama istri kamu kalau kamu punya anak. Karena bagaimanapun itu anak kamu, darah daging kamu. Nanti kamu kalau nikahin anak kamu harus jadi walinya.
Istri kamu nggak bisa lagi sembunyi lari dari kenyataan seperti ini. Udah jujur apa adanya. Istri kamu juga harus terima kalau memang sayang sama kamu. Ya? Iya Mas. Iya. Akhirnya kan dia jadi salah paham, salah sangka. Dia tahunya kamu selingkuh sama selingkuhan kamu. Ya, oke. Ya udah. Kalau begitu, ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tarik napas yang dalam dari hidung lagi, keluarkan dari mulut dan bangun. Mas kenapa nggak jujur dari dulu Mas? Kalau punya anak. Iya Bu, maaf Bu, Bapak udah bohong sama Ibu. Jujur nih, gue ingetin nih foto-foto lagi nih. Lo waktu kemarin tadi istrinya minta di proses ini kan sempat ngasih lihat foto-foto, ngirim foto ke kita tampilin nih. Udah, sayang tuh. Ya, 4 tahun nih, baru 4 tahun, udah terbuka. Ngomong, saja ngobrol juga, anaknya bawa ini ibunya, ibu sambungnya, dan sebagainya. Ya, anaknya Iya. KTP-nya kata gimana? Bekasi, Mas. Bukan Jakarta Selatan ya? Oh, nggak bisa. Bukan, udah pindah semua Mas. Udah pindah ya? Bekasi Nggak bisa semua. milih saya. Ya udah doain aja. Iya. Punya teman di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat. Banyak. Oh, Saudara. Di mana? Di mana? Iya, perkumpulan Minang sama Manado. Di mana aja? Di Jakarta Selatan. Di mana Jakarta Jakarta Pusat. Selatan? Jakarta Selatan. Di Mampang situ. Mampang, bisa pilih Uya-Uya, terus mana lagi? Bisa ya? Bisa. Mampang sama di ini apa? Mana tuh? Saudara kamu tuh? Manggarai ya? Pejaten ya? Pejaten pilih Uya-Uya juga, tapi Astrid nggak bisa. Oh, iya. Astrid ada lagi. Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggerahan ada nggak? Ada. Di mana? Tendian saya paling ada. Kalian saya juga. Tendian masuk Mas. Pemilih gua ada 3 tuh, siapa lagi? Kalau itu Pisangan nggak ya? Pisangan Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Mana lagi? Mana lagi? Jakarta Pusat situ, ke Taman Banteng ya. Saya juga bisa Jakarta Pusat. Oh, bisa ya? Oh iya. Astrid belum ada nih. Astrid kan Setiabudi, Menteng Atas, Pasar Manggis, Iya, nggak ada. Pesanggerahan, Bintaro, tuh. Cilandak, Lebak Bulus. Oh, Cilandak, Lebak Bulus ada. Ada. Astrid, dapat Astrid, Cilandak, pilih. Lebak Bulus. Kebayoran Lama Cipulir, Kebayoran Lama nggak? Cidodo, Cipulir ada dia, Cipulir. Astrid, Uya juga bisa di situ. DPRD, ada lagi Wijaya atau mungkin Pela, Mampang. Cijantung apa? Oh, nggak, Jakarta Timur. Oke, udah. Teman-teman lo suruh pilih gue ya. Iya. Nah, ya jangan lupa coblos Uya, Nanti DPRRI, kalau kertas Aisyah. kuning, kertas biru, Astrid Kuya. Iya. Dicoblos di namanya. Nah, buat kalian yang memilih saya, silahkan kasih komen. Kalian tinggal di mana? Pilih saya sama Astrid siapa? Ya, saya pengen ngetes. Ya, oke guys. Dah, Ya, aman? Mas ya, makasih ya. Jadi Sama-sama. apa ya, nggak ada salah paham lagi, udah Iya, clear lah iya. masalahnya udah. Bayar dong. Oke, yang penting happy ya. Happy Mas ya. Tapi jangan lupa keluarga-keluarga di Jakarta Siap. Selatan. Nanti Jakarta arisan. Pusat. Iya. Kasih tau, gua masih dicoblos. Punya saudara di luar negeri kerja? Nah, luar negeri nggak ada. Bisa pilih dia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila kan memang kau rindu